Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sesungguhnya, sehingga dengan nikmat syukur itu kemudian kita mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, dan kita selalu menjaga amanah-amanah yang kemudian Allah titipkan kepada kita sebagai seorang hamba. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kehidupan kita yang terus kemudian memberikan kebaikan-kebaikan pada kita semuanya, sehingga kita terus mampu menjalankan sunnah-sunnahnya dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, meneruskan dari materi yang minggu lalu tentang qad aflahal mu'minun, orang-orang yang kemudian beruntung, yang kemarin sudah kita bahas 3 hal dan 3 hal lagi di dalam kita menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung, karena kita pastilah kemudian mengharapkan pribadi kita ini setiap hari semakin baik, setiap hari semakin baik, dan setiap hari semakin baik. Maka kita kalau ingin menjadi orang-orang yang beruntung, yang awal kemudian saya sampaikan bahwa di situ alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang-orang yang selalu khusyuk di dalam menjalankan sholatnya. Beberapa poin-poin yang kemudian kemarin sudah kita bahas tentang orang-orang yang khusyuk, bagaimana orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, bagaimana orang yang hanya menjadikan sholat itu sebuah kewajiban, tetapi tidak menjadikan sholat itu menjadikan sebuah syafaat bagi kehidupannya, maka dia akan mendapatkan rasa capek dan lelah saja. Kemudian yang kedua, kemarin walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang mampu menjauhkan dirinya dari perbuatan maupun perkataan yang sia-sia. Maka di zaman sekarang ini kemudian kita haruslah mampu menetralisir bagaimana kemudian informasi-informasi yang masuk di dalam diri kita, sehingga ketika kita membagikan informasi itu betul-betul benar apa yang kemudian menjadi dasar dalam kita membagikan informasi itu. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang mampu menunaikan zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Bagian dari kita kalau kemudian kita menginginkan menjadi apa yang kita impikan ini diberikan keistimewaan oleh Allah dan yang terbaik oleh Allah, maka kita harus mampu memberikan sesuatu yang kita miliki ini yang paling istimewa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keempat, kami sampaikan bahwa orang-orang yang beruntung yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun itu adalah walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang mampu memelihara kehormatannya, orang-orang yang mampu memelihara bagaimana kemudian kita yang dijadikan sebagai seseorang laki-laki dan kita dijadikan seseorang perempuan. Maka dalam Islam, orang yang mampu menjaga kehormatannya disebut sebagai sosok yang memiliki sifat iffah. Sosok yang memiliki sifat iffah, kemampuan menahan diri dari hal-hal yang kemudian dilarang di dalam agama kita, dan mampu menjadi orang yang muru'ah, mampu menjaga diri dan tingkah laku. Mereka ini memelihara diri dari dosa, menundukkan pandangan, menutup aurat dan tidak meminta-minta. Maka karakteristik
dari orang-orang yang mampu menjaga kehormatan dirinya, yang tadi itu iffah, dia mampu menahan hawa nafsu dari perbuatan maksiat, dia mampu menahan hawa nafsu, menjaga kesucian dirinya. Maka kita saat ini menjadi orang tua, patutlah kemudian kita mengharapkan bahwa generasi-generasi kita saat ini harus kita jaga imannya, harus kita jaga akhlaknya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu, itu yang tadi saya sampaikan dalam zakat itu. Dan dalam surat An-Nisa itu ayat 9, maka Allah itu mengisyaratkan kepada kita sebagai orang tua harus menjaga diri kita sebagai orang tua, dan kita harus mampu menjaga generasi-generasi kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Maka bagaimana kemudian hendaklah kita sebagai orang tua ini takut ketika kemudian meninggalkan generasi-generasi kita itu dalam keadaan lemah. Lemah, para mufassir ini menafsirkan bahwa lemah dari akhlaknya. Kalau kita melihat saat ini di zaman yang begitu serba mudah, kita kalah di dalam mengakses ilmu teknologi dengan generasi-generasi setelah kita. Mereka mampu setiap kali apa yang kemudian dilihat itu tidak bisa kita lihat. Maka kita harus mampu mengontrol semuanya itu. Kita sebagai orang tua hendaknya kemudian mengontrol apa yang menjadikan alat komunikasi anak-anak kita. Karena tidak hanya kemudian mudarat yang muncul di dalam penggunaan teknologi itu yang selama ini kita tidak ketahui. Apakah kemudian kita tahu 1 minggu kebelakangan handphone yang kemudian dipegang sama anak-anak kita, mereka melihat apa saja, mereka itu mencari video apa saja. Karena sekarang sangat mudah sekali. Apalagi kemudian di aplikasi YouTube-nya itu tidak kita protek. Anak ketika sudah melihat itu sangat mudah sekali. Tinggal kemudian keyword-nya itu apa, maka di situ akan muncul. Nah, kita hendaknya kemudian sebagai orang tua harus mampu membentengi semua itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kita ini berkeinginan untuk berkumpul di tempat yang paling hakiki, yaitu di surganya Allah bersama keluarga kita, sedangkan kemudian kita tidak mempersiapkan semua itu untuk mencapai bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini kemudian kita sebagai orang tua harus betul-betul menyiapkan generasi-generasi kita. Saya ketika Ramadan itu, ya mungkin kalau Ramadan itu anak-anak kuat ya, melek itu kuat. Ono sing bal-balan, ono sing kemudian mereka itu nongkrong sampai 12 subuh. Tak tahu apakah sudah sholat subuh atau tidak. Maka kita kemudian orang tua ini betul-betul harus melihat kondisi. Jadi tidak bisa kita sebagai gen yang dulu dengan gen sekarang harus bisa mencocokkan apa yang kemudian menjadi kebutuhan anak-anak kita. Nah, kalau kita lihat di masjid ini berapa banyak kemudian anak di usia 30 ke bawah? Hanya ada berapa ini? Enggak ada. Apalagi kemudian 20 ke bawah. Nah, ini yang ada 30 ke atas. Ya termasuk saya ini sudah 30 ke atas. Nah, panjenengan Pak Musri ini baru berapa Pak? 28 Pak? 28 di atasnya. Maka ini yang kemudian harus kita perhatikan, bagaimana kemudian kita menarik generasi-generasi penerus kita ini harus mampu kemudian menghidupi masjid-masjid ini, sehingga kemudian disitulah anak-anak kita itu menjadi generasi-generasi yang mampu menjaga kehormatan dirinya maupun orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka memiliki sifat iffah ini, dia itu juga mampu
merasa cukup, qanaah. Jadi tidak kemudian dia itu selalu kekurangan, apa yang dimiliki selalu tidak cukup. Maka kita ini kadang menjadi manusia itu kan begitu ya. Jadi kalau sudah punya ini, kepingin itu. Kalau sudah punya itu, kepingin ini lagi. Maka inilah yang kemudian harus kita refleksikan dalam diri, bagaimana kemudian kita ini menjadi hamba-hamba yang merasa cukup. Menjaga muru'ah, harga diri, berperilaku terpuji, menjaga nama baik yang tadi saya sampaikan. Maka generasi-generasi kita mulai saat ini, mari kita gandeng mereka, kita jadikan masjid ini magnet untuk memperbaiki kualitas mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Aqsa ini kan masjid yang terkenal dengan beribu makanan. Maka ini salah satu bagaimana kemudian menjadikan magnet itu. Nah, tapi kemudian yang namanya anak-anak itu ya Jumatan yang di DWI. Tapi kalau subuh ini yang masih sulit. Nah, ini kita bersama-sama sebagai jamaah yang kemudian mampu memakmurkan Masjid Al-Aqsa ini, memikirkan bagaimana sekali saja dalam satu bulan anak-anak di usia 30 ke bawah itu betul-betul mampu terpikat hatinya itu untuk ke masjid. Kita kalau melihat anak muda sholat jamaah itu kan hati senang. Tapi kalau melihat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lanjut usia ke masjid itu sudah biasa. Ya karena memang tujuan akhirnya ke situ. Tapi kalau anak muda sekarang, gen milenial, Gen Z, ini agak susah untuk masuk ke masjid itu agak susah. Sepertinya mereka itu tipikalnya itu kan kalau ada pengajian begini, kalau ada pengajian begini tidak ada konsumsi pun ya masih tenang-tenang saja. Tapi kalau anak muda kemudian ada pengajian begini, ada kajian subuh, nggak orang konsumsi ini dengar. Ada narasumber yang menyampaikan khutbah ataupun menyampaikan nasihat. Ini kalau nggak ada makanannya ya akhirnya bablas. Ya, mereka risau. Karena apa? Gen milenial, Gen Z yang dipikirkan itu apa? Makanan. Apa jangan coba lihat anak-anak kita itu habis makan itu lupa kalau sudah makan, minta lagi. Nah, ini yang kemudian memang menjadi tipikal mereka. Bagaimana kemudian mereka itu merasa nyaman dalam dirinya, sehingga kita sebagai orang tua harusnya kemudian mampu merespon itu apa yang kemudian menjadi kebutuhan anak-anak kita agar mereka bisa menjadi anak yang kita inginkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menjaga kehormatan ini salah satunya adalah menjaga lisan dan kemaluan. Maka sebagaimana yang kemudian saya sampaikan tadi di dalam surat Al-Mu'minun itu, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang mampu memelihara kehormatannya, lisan dan kemaluannya itu. Sehingga di situ kemudian di sini kita anak-anak kita coba lihat apakah mereka sudah berperilaku yang baik dengan lingkungannya. Apakah kita ini bagian dari orang tua yang sudah mampu membentengi mereka di dalam bergaul dengan lawan jenisnya. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan di situ. Sehingga amanah yang kemudian dititipkan Allah ini betul-betul mampu kita jaga. Menjaga lisan. Nah, ini menjaga lisan ini kalau sudah ketemu dengan circle-nya, kalau sudah ketemu dengan teman asyiknya, maka nanti pembicaraannya itu pertama enak, kedua ghibah, ketiga fitnah dan sebagainya. Maka ini yang kemudian harus kita perhatikan, harus kita hati-hati. Bagaimana kemudian kita ini tidak sampai membicarakan hal-hal keburukan untuk saudara-saudara kita. Karakteristik utama untuk menjaga kehormatan yang selanjutnya adalah tidak meminta-minta, menahan diri dari meminta-minta atau bergantung kepada manusia, sehingga kemudian Allah itu menutup yang namanya rizkinya. Sebenarnya Allah itu sudah menyiapkan rizki-rizki itu kepada setiap hambanya. Harusnya kita itu mendapatkan dari sisi lain karena kita sudah meminta.
maka di situ Allah menyetop. Maka sebaiknya kita sebagai seorang muslim, bagaimana baiknya kita itu berikhtiar dengan diri kita sendiri, tidak sampai kemudian kita meminta-minta kepada sesama manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kelima, orang-orang yang beruntung adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang mampu kemudian menjaga amanah-amanah dan janji-janjinya. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan. Bagaimana kemudian kita ini menjadi seorang muslim, harus mampu menjaga janji-janji kita dan amanah-amanah kita. Maka dalam Islam, orang-orang yang memelihara amanah adalah mereka yang mampu memegang teguh kepercayaan dan menunaikan segala bentuk tanggung jawab yang diberikan, baik dari Allah maupun manusia. Maka sifat ini yang kemudian menjadikan pilar utama keimanan dan akhlak seorang muslim. 3 ruang lingkup amanah. Yang pertama, amanah kepada Allah. 3 ruang lingkup amanah. Amanah kepada Allah meliputi apa? Ketaatan dalam menjalankan perintahnya, seperti kita sholat, puasa, zakat. Maka amanah ini harus kita tuntaskan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana kemudian kita melaksanakan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Memang betul sholat fardu itu wajib, kita wajib untuk melaksanakannya. Tapi terus yang saya sampaikan tadi di awal, kalau kemudian kita sholat itu hanya ingin menggugurkan sebuah kewajiban, maka akan merasa berat dalam diri kita untuk melaksanakannya. Tapi kalau kemudian sholat itu kita jadikan bahwa itu adalah syafaat penolong bagi kita, maka disitulah kemudian kita akan lebih mudah melaksanakannya. Contoh, kalau kita menganggap sholat itu sebagai kewajiban, ada azan pun berapa kali azan, berapa kali qomat di lingkungan kita, kan banyak masjid. Azan itu berapa kali di lingkungan kita? Sini selesai azan, sana selesai, belum selesai, sana belum selesai. Qomat kan berbeda-beda. Berapapun azan yang dilantunkan, yang dilafalkan, berapapun iqamah yang kemudian dilafalkan, ketika kita menjadikan sholat itu sebuah kewajiban saja dalam diri kita, maka itu akan berat untuk diri kita melangkahkan diri untuk menuju ke masjid. Tapi kalau sholat itu kita jadikan sebagai syafaat dalam diri kita, sebagai penolong dalam diri kita, maka disitulah akan ringan kita dalam melaksanakan. Dan tidak ada kemudian kita itu ngerasani di dalam sholat. Maka kalau kita itu dengar azan, Allahu Akbar, mungkin intinya Allah akan mengampuni dosa-dosa hambamu hari ini melalui sujud-sujud yang saya lakukan. Kalau motivasinya itu seperti itu, maka insya Allah kita akan mudah untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid dan melaksanakan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin ini waktunya Allah menjawab doa-doaku yang selama ini masih belum terkabulkan melalui sujud-sujudku. Maka kalau kemudian kita mampu membalik paradigma kita, pola pikir kita, tidak hanya menjadikan sholat itu sebagai kewajiban saja, tapi menjadikan sholat itu sebagai pendapatan syafaat, maka insya Allah akan berubah dalam diri kita. Kemudian menjaga puasa, ini kita sama-sama belajar bagaimana kemudian kita berpuasa itu tidak hanya sekedar di bulan Ramadan ini full ya, karena ada teman-teman yang lainnya. Oleh KPK poso izin kalau tomboni. Tapi bagaimana kemudian kita mampu menjaga puasa-puasa yang lainnya dalam diri kita sebagai bentuk memperbaiki kualitas diri kita menjadi pribadi yang terus lebih baik. Puasa itu kan menahan semuanya, menahan makan, minum, perbuatan yang jelek-jelek itu tahan. Maka dengan puasa itu kita mampu untuk
memperbaiki kualitas diri kita setiap hari. Tingkatannya kalau kemudian kita itu mampu puasa Senin Kemis, kalau sudah biasa tambahi yaumul bid. Kalau sudah terbiasa, tingkatan yang paling tertinggi apa setahun itu. Kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah diri kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amanah kepada Allah serta menjauhi segala larangannya, seluruh nikmat hidup, akal dan anggota tubuh merupakan titipan yang harus digunakan di jalan kebaikan. Maka kita semuanya, apakah kemudian kita itu lupa bahwa Allah mengamanahkan yang namanya hati, Allah mengamanahkan telinga, Allah mengamanahkan mata, Allah mengamanahkan lisan, Allah mengamanahkan tangan, kaki dan sebagainya. Saya punya pegawai satu, penjahit saya itu, dia dari kecil itu memang fisiknya kurang baik. Tangan kirinya itu tangan kiri pasangan, tangan pasangan gitu. Kemudian kaki kirinya juga sama, pasangan. Jadi ketika waktu sholat itu ikut saya sholat kadang itu saya melihat cara sholatnya, dan ternyata kita yang saat ini diberikan tubuh yang begitu sangat sempurna ini, apakah kemudian kita itu sudah bersyukur? Ya kalau sholat itu kayak susah banget begitu, karena memang tangan pasangan, kaki pasangan. Jadi ya kadang kakinya itu perlu benarkan dulu untuk membenarkan. Ya kalau kita asam urat ya beda lagi kalau itu sudah menjadi penyakit di usia. Tapi ini kemudian kita melihat, pernah sesekali itu dicopot, dia sholat itu sambil duduk itu, saya hanya melihat, ya Allah, ternyata Allah itu sayang sekali dengan saya. Diberikan anggota tubuh yang sempurna, tetapi masih banyak dosa-dosa yang kemudian hamba-Mu lakukan. Nah, kita yang kemudian saat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anggota tubuh yang kemudian Allah titipkan ini, mari kita fungsikan dengan sebaik-baiknya. Mulai dari rambut kita sampai di ujung kaki kita, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau hari ini kita mampu untuk melaksanakan sholat secara tegak, maka kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita kuatkan diri kita maksimalkan ibadah kita, sehingga disitulah yang namanya kita itu mampu menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal memiliki amanah yang kedua adalah amanah kepada sesama manusia, hablum minan nas, meliputi menjaga barang titipan, menyampaikan pesan dengan baik dan jujur. Nah ini yang saat ini kemudian kita belum mampu untuk menetralisir dari informasi-informasi itu untuk kita bagikan, atau bagaimana ini harus kita perbaiki dalam diri kita. Menjaga rahasia serta menunaikan hak dan kewajiban dalam bermuamalah. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri, berupa menjaga kehormatan, kesehatan, dan melakukan hal yang membawa keselamatan bagi diri sendiri di dunia maupun di akhirat. Maka ciri-ciri orang yang amanah itu jujur dan bertanggung jawab, menepati janji-janjinya dan tidak khianat, menjaga kerahasiaan dalam diri maupun untuk orang lain. Maka di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menfirmankan, wa aufu bi'ahd innal 'ahda kana mas'ula. Di situ bahwa dan penuhilah janji-janjimu, karena janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Maka kita yang saat ini diberikan semua amanah yang Allah titipkan kepada kita ini harus kita jaga, karena semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari pakaian yang jenengan miliki, ini jangan sampai kemudian kita itu berdino ganti tapi tidak tahu fungsinya. Kita punya pakaian yang belum pernah kita pakai ke masjid kan saat ini. Nah, ini yang harus kita perhatikan.
Jangan sampai kita sebagai seorang muslim punya pakaian, ya artinya pakaian yang fungsinya untuk bisa digunakan sholat, kemudian kita tidak pernah memakainya untuk beribadah kepada Allah. Maka semua ini harus kita perhatikan. Kopiah kita, ya, saya kadang juga bingung. Imam itu kan mudah dikasih, karena mungkin kasihan. Kopiah ini doa. Padahal kita itu menginginkan kopiah ini ya memang nanti akan kita bertanggungjawabkan juga. Nah ini kalau kemudian kita itu perbanyak kopiah, jadi kadang kalau saya kasih, cukup inilah, selama tidak rusak maka saya harus memakai ini. Yang lainnya dikemanakan? Kita infakkan, kita sedekahkan di masjid, biar dipakai. Sekali orang itu kemudian memakai barang kita, maka kita akan mendapatkan amalan seperti apa yang kemudian dilakukan oleh orang itu. Begitupun sarung, jenengan numpuk sarung piro Pak, ning omah Pak. Nek wis kakean sampai jenengan lani iki lak sarung wis 3 tahun dikai Masjid Al-Aqsa, gak tau tak gawe. Lah daripada gak tau digawe, dipakai sedekahkan. Maka setiap apa yang kemudian kita berikan itu insya Allah akan memberikan kebermanfaatan untuk diri kita. Al-Quran pun begitu. Kalau kita punya Al-Quran banyak, tidak pernah kemudian kita buka sampai kemudian sampulnya belum mampu kita buka, saat ini kemudian kita harus bersemangat untuk memberikan apa yang kita miliki. Karena apa? Ya tadi ini, setiap apa yang kemudian diamanahkan oleh Allah, maka semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Baju-baju menjadinya yang tidak cukup, yang sekiranya sudah tidak bisa dipakai, tapi masih layak, maka kita berikan kepada teman-teman kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun. Orang-orang yang mampu menjaga sholatnya. Maka orang-orang yang mampu menjaga sholatnya ini, dia nanti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Kita ini tidak tahu kapan akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kedatangan hidayah yang paling mudah itu adalah kita itu selalu berperilaku yang baik. Utamanya adalah ketika kita beribadah kepada Allah. Maka setiap kali kita beribadah kepada Allah, maka hendaknya kita beribadah dengan sesungguh-sungguhnya, kita beribadah dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas, tulus, bahwa kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah 6 tanda peringatan bagi kita semuanya yang menginginkan menjadi hamba-hamba yang beruntung. Semoga ke-6 tanda tersebut ada dalam diri kita. Dengan demikian, semoga kita termasuk orang-orang yang mampu mewarisi hadiah untuk darinya, di mana kemudian alladzina yarithunal firdaus, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus, hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Jadi kalau kita mendapatkan 6 keberuntungan itu dalam diri kita, maka yang akan diwarisi oleh Allah itu adalah surga firdaus. Dan kalau kita sudah masuk dalamnya, maka kita akan kekal di dalamnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Semoga apa yang kemudian menjadi nasihat-nasihat setiap harinya ini menjadikan pribadi kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Aku lupa lihat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.